Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nama saya Seliudian Graini. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang soal dan latihan teknologi digital. Sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk sebagai informasi atau nilai numeris. Dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Nah, contoh-contoh teknologi digital yaitu ada radio digital, jam digital, handphone, serta TV digital. Nah, teman-teman, kode biner itu apa sih? Kode biner adalah bahasa yang digunakan oleh komputer. Kode ini didasarkan pada sistem bilangan biner yang hanya menggunakan 0 dan 1 sebagai simbol untuk mewakili teks. Ada beberapa penyimpanan yang sangat populer pada dunia komputer. Yang pertama ada flash disk, ada hard disk, serta micro SD. Konferensi bilangan desimal ke biner. Bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner dibagi 2 sampai habis. Lalu jika ada sisa, hasil bagi tulis 1, jika tidak ada sisa, bagi tulis 0. Berikut ini merupakan tabel kode biner dari ASCII. Berdasarkan materi di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Bilangan biner untuk pengodean perintah, bilangan biner untuk mengubah bahasa digital ke bahasa gambar, bilangan biner merupakan terjemahan dari on dan off, bilangan biner merupakan gambaran semua bilangan yang ada. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh angka. Nah, pembahasannya dalam sistem digital dikenal dua bilangan yaitu 0 dan 1. Dua bilangan ini disebut juga bilangan biner. Nah, bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sebuah sistem digital yang menggambarkan perintah on dan off. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 2. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Tidak ada noise. 2. Kualitas gambar yang lebih baik. 3. Daya listrik yang digunakan maksimal. 4. Spektrum gelombangnya acak. Kelebihan televisi digital ditunjukkan oleh angka A1 dan 3, B1 dan 2, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Pembahasannya, kelebihan dari televisi digital adalah tidak ada noise bintik-bintik, smooth, bayangan atau ghost, interaktif, APG yang menampilkan jadwal acara sampai beberapa hari ke depan, serta penerimaan yang lebih jelas pada saat bergerak. Kelebihan lainnya seperti efficient spectrum, terus ada efficient bandwidth, network transmission, transmission power, dan konsumsi daya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Soal yang ketiga, pernyataan berikut yang tepat untuk menggambarkan sistem bit yaitu A. Bit adalah jumlah angka yang digunakan dalam bahasa digital. B. Bit merupakan bahasa lain dari sistem teknologi digital. C. Bit merujuk pada penggunaan angka 0 dalam sistem digital. D. Bit adalah bahasa yang digunakan dalam sistem digital. E. Bit merujuk pada sebuah digital dalam sistem angka biner. Sistem digital yang menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai bit, binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner. Contohnya angka 10010 memiliki panjang 5 digit, 5 bit. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Pengertian bit ini sangat penting ketika ingin mempelajari tentang transmisi dan penyimpanan data secara digital. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 4. Kata dan kode biner yang tepat ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E2 dan 4.
Halo teman-teman, jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan dari soal di atas. Nah, kita yang pertama akan mencari dari kata magnet. Kita akan membuktikan apakah kode tersebut benar atau tidak. Nah, langkah pertama kita tulis dulu kode tersebut. Kode pertamanya itu adalah 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, teman-teman, 3 digit di awal ini merupakan makna dia harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, kita akan mencari kodenya. Nah, ini merupakan 2 pangkat N. Nah, sama dengan atau kelipatan 2. Jadi ini 1, 1, 2, 2 kelipatannya 4, 4 kelipatannya 8, 8 adalah kelipatannya 16. Terus angka yang 0 ini kita coret karena kita hanya memakai angka yang angka 1 saja. Jadi angka 0-nya nggak usah kita perhatikan. Nah, jadi angka di bawahnya ini tulis 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8. Hasilnya sama dengan 13. Nah, huruf ke-13 itu adalah huruf M. Jadi benar ya teman-teman. Kata pertamanya M. Lalu kode yang kedua itu kodenya 01 0 0 0 0 01. Nah, angka yang di depan, 3 yang di depan ini merupakan harus ditulis dengan huruf kapital. Kita coret yang angka 0 0 0 0. Nah, huruf pertama adalah huruf A. Jadi benar ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu kodenya adalah 0 1 0 0 0 1 1 1. Nah, angka yang 0 kita coret. Jadi 1 kelipatannya 2 terus 4. Nah, 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi huruf ketiganya adalah huruf ketujuh adalah huruf G. Jadi benar ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke kode yang keempat, yaitu 0 1 0 0 1 1 1 0. Nah, 0-nya kita coret. Ini 1 2 4 8. 8 ditambah 4 ditambah 2 itu hasilnya 14, sehingga huruf ke-14 itu adalah huruf N. Lalu kita lanjut ya ke kode yang kelima, itu ada 0 1 0 0 0 1 0 1. Nah, seperti biasa 0 kita coret. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8. 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5, huruf kelima adalah huruf E. Lalu yang kode yang ke-6 itu adalah 0 1 0 1 0 1 0 0. 0-nya kita coret. Jadi ini 1 2 4 8 16. Jadi sama dengan 16 ditambah 4. Huruf ke-20 adalah huruf T. Jadi benar ya teman-teman, kode dari magnet. Nah, lalu guys, kita akan lanjut ke kata listrik. Kode yang pertama itu adalah 0 1 0 0 1 1 0 0. Ini 1 2 4 4 kali 2 8, ini 16, ini coret 8 ditambah 4 sama dengan 12. Huruf ke-12 adalah huruf L. Jadi benar ya teman-teman. Nah, kode yang kedua itu adalah 0 1 0 0 1 0 0 1. Nah, jadi kita coret 0-nya. Ini 1 2 4 4 tambah 4 kali 2 8. Nah, jadinya 8 ditambah 1 sama dengan 9. Huruf ke-9 adalah huruf I. Jadi benar ya teman-teman. Untuk kode yang ketiga adalah 0 1 0 1 0 0 1 1. Ini 1 2 dan ini adalah 16. Jadinya 16 ditambah dengan 4. Ralat maksud saya 16 ditambah dengan 3.
Itu hasilnya 19, huruf ke-19 ada huruf S. Jadi benar ya teman-teman. Kita lanjut ke kode yang keempat, itu adalah 0101 0101 0100. Nah, nolnya kita coret, jadinya dia 16 ditambah dengan 4 sama dengan 20. Huruf ke-20 adalah huruf T. Jadi benar ya teman-teman. Lanjut ke kode yang kelima, itu ada 0101 0110. Nah, nolnya kita coret, jadinya 16 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 22. Huruf ke-22 adalah huruf V, jadi pernyataannya salah. Apakah benar kode biner dari kata gaya? Kode yang pertama itu adalah 010011, sehingga 4 ditambah 3 sama dengan 7. Huruf ke-7 adalah huruf G, jadi benar ya teman-teman. Lalu ada kode yang kedua, 01000001. Ini coret, ini huruf pertama adalah huruf A. Lalu yang kode yang ketiga adalah 01011001. Ini kita coret, jadinya 16 ditambah 8 ditambah 1 adalah 25. Huruf ke-25 adalah huruf Y. Jadi benar ya teman-teman. Untuk kode yang ketiga adalah 01000001. Huruf pertama adalah huruf A, jadi pernyataan pada kata gaya itu benar ya teman-teman, sehingga jawaban yang benar adalah yang E, 2 dan 4. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Simbol tersebut menjelaskan simbol gerbang logika. Seperti pada gambar di atas, jawaban yang paling benar adalah B. Soal nomor 6, kode biner yang menunjukkan kata fisika, impuls dan online secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka A123, B132, C213, D231, E321. Kita simak pembahasannya. Untuk yang pertama kita akan mencari dari kode yang pertama ya, yaitu 0 1 0 0 0 1 1 0. Nah, ini 1 2 4 ditambah 2 adalah 6. Huruf ke-6 adalah huruf F, sehingga kata yang pertama memungkinkan kata fisika, kode yang pertama. Lalu kode yang kedua itu ada 0 1 0 0 1 0 0 1. Nah, coret ya nolnya, 1 2 4 8 ditambah dengan 1 9. Huruf ke-9 adalah huruf I, sehingga kode yang kedua itu memungkinkan kata impuls. Lalu yang ketiga itu ada 0 1 0 0 1 1 1 1. Nah, ini kita hitung 1 2 kali 2 4 kali 2 8. Nah, 0 ini kita coret, 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Nah, hasilnya memungkinkan kata O, sehingga kata yang berturut-turut adalah 1, 2, dan 3. Kata fisika, impuls, dan online berturut-turut adalah 1, 2, dan 3. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Kata momentum jika diubah menjadi kode biner adalah: momentum jika diubah ke dalam kata biner akan menjadi sebagai berikut. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 8, perhatikan kode biner berikut ini. Konversi kode tersebut ke bahasa non-digital adalah A. Teknologi, B. Terminologi, C. Transportasi, D. Transplantasi, E. Trans Sumatera. Kita akan mengkonversi kode ke non-digital. Kode yang pertama itu ada 0 1 0 1 0 1 0 0. Nah, huruf ke-20 adalah huruf T. Ini ditulis dengan huruf kapital karena 3 digit depan adalah 010. Lalu
Kode yang kedua adalah 01100101. 3 digit di depan 011 itu melambangkan harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, huruf kelima adalah huruf E. Lalu kode yang ketiga 01101011. Nah, huruf yang muncul adalah huruf K. Lalu kode yang keempat 01101110. Nah, huruf ke-16 adalah huruf N. Lalu selanjutnya adalah kode 01101111. Nah, ini huruf ke-15 adalah huruf O. Lalu selanjutnya ada kode 01101100. Nah, huruf ke-12 adalah huruf L. Lalu kode berikutnya adalah 011011 01101111. Nah, ini kode yang muncul adalah huruf O. Lalu selanjutnya ada 01100111. Huruf ke-7 adalah huruf G. Lalu yang terakhir adalah 01101001. Huruf ke-9 adalah huruf I. Jadi kata yang muncul pada kode tersebut adalah teknologi. Jawaban yang benar adalah A. Ternyata mudah ya. Soal selanjutnya, bilangan desimal 10210 apabila diubah menjadi bilangan biner hasilnya. Untuk yang pertama, kita akan membagikan 102 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 51. Itu sisanya 0. Lalu 51 dibagi dengan 2, itu hasilnya 25. Kenapa dibagi dengan 2? Karena itu merupakan rumus dari sananya ya teman-teman. Lalu ini sisanya 1. 25 dibagi dengan 2, hasilnya 12, sisanya 1. 12 dibagi dengan 2, hasilnya 6, sisanya 0. 6 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 3, sisanya 0. 3 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 1, sisanya 1. Nah, teman-teman, kita mengurutkannya dari bawah ya, dari bawah sini. Jadi 1001 100 110. Nah, jadi 10210 diubah ke biner akan menjadi 11001102. Jawabannya adalah yang E. Bilangan biner 101100012 apabila diubah menjadi bilangan desimal hasilnya adalah 101100012 akan kita ubah ke dalam bilangan desimal. Jadi sama dengan ini angka satunya ini 1 dikali dengan 26 ditambah 0 dikali 25. Jadi kayak ininya mundur ya teman-teman, 26, 25, 23, 24, 22 gitu. Nah, jadi ditambah 1 dikali dengan 24, kemudian ditambah 1 dikali 23, kemudian ditambah 0 dikali 22, ditambah 0 dikali 21, ditambah 1 dikali 20. Hasilnya sama dengan 64 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1.
Nah, teman-teman, hasilnya 8910 atau 8910. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, peralatan berikut yang mempunyai sifat transfer data dua arah adalah A. Radio, B. Pagar, C. Telepon seluler, D. Televisi, E. Komputer. Penggunaan telepon seluler merupakan contoh transmisi data dalam dua arah. Sementara itu, televisi, radio, video, dan komputer menggunakan proses transmisi data dalam satu arah. Jadi, pilihan yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 12, perhatikan jenis-jenis media penyimpanan berikut. 1. Dropbox, 2. Mediafire, 3. Flash disk, 4. hard disk. Jenis media penyimpanan yang termasuk cloud storage ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Yang termasuk media penyimpanan dalam bentuk cloud storage adalah Dropbox dan Mediafire. Flash disk adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Adapun hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 13, kemampuan dasar sebuah ponsel dari berbagai generasi adalah mampu digunakan untuk A. Melakukan panggilan suara, B. Berkirim gambar, C. Internet banking, D. Memutar video, E. Internet. Memutar video, file suara, internet banking, berkirim gambar, dan internet adalah era ponsel smartphone. Kemampuan dasar sebuah ponsel yaitu untuk melakukan panggilan suara. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 14, keuntungan dasar penyimpanan data secara online adalah A. Lebih ringan, B. Lebih murah, C. Lebih praktis, D. Lebih tahan lama, E. Lebih banyak memori. Ukuran penyimpanan hard disk lebih besar dibandingkan flash disk. Meskipun ukuran penyimpanan flash disk semakin besar, tetapi belum mampu menyamai perkembangan penyimpanan hard disk. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termasuk wireless broadband, Wibro 802.16e, CDMA, wireless LAN, dan Bluetooth dinamakan telepon seluler generasi A1, B2, C3, D4, E5. Telepon seluler generasi 4 adalah sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada, termasuk wireless broadband, Wibro 802, IBE, wireless LAN, dan Bluetooth. Kelebihan dari generasi ini yaitu memberikan penggunaannya kecepatan tinggi, volume yang tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi yang berbeda. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 16, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Memiliki 3 standar untuk dunia telekomunikasi yaitu 8G, wideband, CDMA, dan CDMA 2000. 2. Biaya relatif mahal. 3. Kurang cukup jaringan. Ciri-ciri tersebut menunjukkan telepon seluler generasi A1, B2, C3, D4, E5. Nah, ciri-ciri tersebut menunjukkan telepon seluler generasi 3. Penggunaan telepon seluler sejenis ini memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet bahkan video call berteknologi tinggi. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 17, pernyataan yang tepat yang terkait dengan kode yang digunakan dalam sistem digital ditunjukkan oleh angka. Sistem digital menggunakan kode bilangan biner yaitu 0 dan 1 yang artinya ya dan tidak atau on dan off. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya, kata Jawa jika diubah dalam bilangan biner menjadi... Kata Jawa jika diubah menjadi bilangan biner hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi pilihan yang benar adalah C.
Soal nomor 19. Bilangan biner di atas jika diubah menjadi kata adalah A. Manila, B. Madura, C. Kusuka, D. Bahana, E. Banana. Halo teman-teman, untuk pembahasan soalan selanjutnya adalah kita akan mengubah kode biner ke dalam huruf atau ke dalam kata. Nah, kode yang pertama itu adalah 01001101. Nah, 1, 2, 4, 8. Ingat, yang 0 ini nggak usah kita pedulikan. Jadi untuk yang angka 3 digit di depan ini harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, 8 ditambah 4 tambah 1 itu hasilnya 13. Huruf ke-13 adalah huruf M. Lalu kode yang kedua itu adalah 01000001, itu adalah huruf A. Lalu kode selanjutnya ada 01000100. Huruf kode yang selanjutnya adalah T, huruf T. Lalu selanjutnya ada 01010101. Nah, huruf ke-21 adalah huruf U. Lalu kode yang berikutnya adalah 01010010. Nah, 18 adalah huruf R. Lalu selanjutnya ada 01000001. Huruf pertama adalah A, sehingga kata yang terbentuk adalah Madura. Jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 20, perhatikan bilangan biner berikut. Kata tuna, raja, sawo berturut-turut ditunjukkan oleh angka. Nah, kita sekarang akan mengurutkan kata tuna, raja, sawo berturut-turut. Jadi kita akan melihat kode yang pertama, yaitu di angka 1 itu adalah kodenya 01010011. Nah, angka 3 digit di depan itu menunjukkan harus ditulis dengan huruf kapital. Lalu ini 1, 2, 4, 8, 16. Jadi sama dengan 16 ditambah dengan 3 sama dengan 19. Huruf 19 adalah S. Jadi di angka pertama itu adalah huruf S atau kata sawo. Lalu angka yang kedua itu di 01010100 itu 16 ditambah dengan 4 sama dengan 20. Nah, 20 itu adalah huruf T. Jadi di angka kedua adalah kata tuna. Lalu di angka ketiga itu kodenya 01010010 sama dengan 16 ditambah dengan 2. 18, hurufnya adalah R. Jadi di angka ketiga adalah kata raja. Nah, tuna, raja, dan sawo berturut-turut adalah 2, 3, dan 1. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Mudah bukan? Soal nomor 21, yaitu tabel yang menunjukkan kata dan bilangan biner yang benar adalah. Yuk teman-teman simak pembahasan soal berikut ini. Nah, pertama kita akan mencari option E. Dari kata tanah, apakah itu benar atau tidak? Kode yang pertama itu ada 010100. Yuk teman-teman, kita bahas pembahasannya untuk mengetahui mana soal dan jawaban yang benar. Nah, untuk yang pertama itu kita memulai dari option E, yaitu kata pertama yaitu tanah. Kodenya yang pertama adalah 010100 sama dengan ini kita coret 1, 2, 4, 8, 16.
Nah, sama dengan 20. Huruf ke-20 adalah T, jadi benar. Kode yang kedua adalah 01000001. Nah, huruf pertama adalah huruf A, jadi benar ya teman-teman. Lalu kode yang ketiga adalah 01001110. Nah, kode yang ketiga ialah benar. Lalu kode yang keempat ada 01000001. Huruf pertama adalah huruf A, jadi benar ya teman-teman. Lalu kode yang terakhir adalah 01001001. Nah, teman-teman coret-coret 1, 2, 4, 8. Nah, 8 ditambah 1, 9. Huruf ke-9 adalah huruf I. Jadi, salah ya teman-teman pada option E. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk mengecek pada option D ya teman-teman. Nah, pada kata tanah 01010100. Ini kita coret 1, 2, 4, 8, 16. 16 ditambah dengan 4 sama dengan 20. Huruf ke-20 adalah huruf T, jadi benar ya teman-teman. Lalu lanjut kode kedua ada 01000001. Huruf pertama adalah A, jadi benar ya teman-teman. Lalu kode yang ketiga adalah 01001110. Nah, kita coret-coret, hasilnya adalah 16. Huruf ke-16 adalah huruf N, jadi benar ya teman-teman. Lalu lanjut ke kode berikutnya adalah 01000001. Huruf pertama adalah A, jadi benar ya teman-teman. Lalu lanjut lagi ke kode yang berikutnya ada 01001000. Nah, 8, 4, 2, dan 1. 8 ditambah huruf ke-8 adalah huruf H, jadi benar ya teman-teman. Jadi tanah ini benar kodenya pada option D. Kita lanjut untuk mencari apakah benar gabah ini kodenya seperti itu pada option D. Nah, yang pertama itu 0100001111. Ini 1, 2, dan 4. Ini coret-coret. Nah, 421 itu huruf ke-7 adalah huruf G. Jadi benar ya teman-teman. Lalu yang kedua ada 01000001. Huruf pertama adalah A. Jadi benar ya teman-teman. Lalu yang ketiga kodenya 01000010. Nah, ini coret. Yang ini 1, ini 2. Huruf kedua adalah B. Benar ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada 01000001. Huruf pertama adalah A, jadi benar ya, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah 01000100. Nah, kita coret. Ini adalah 8. Huruf ke-8 adalah H. Benar ya teman-teman, kata gabah pada option D. Lalu lanjut, yang terakhir kita akan mencari kata rotan. Apakah benar pada option D? Kode yang pertama adalah 01000010 sama dengan ini kita coret 1, 2, 4, 8, 16. Nah, 16 ditambah dengan 2 sama dengan 18. Nah, 18 huruf ke-18 adalah R. Benar ya, teman-teman. Lalu lanjut di kode 01001111. Nah, ini kita coret 1, 2, 4, 8. Nah, hasilnya adalah 15. Huruf ke-15 adalah huruf O. Benar ya teman-teman. Lalu lanjut lagi 01001110. Nah, coret. Hasilnya 16 ditambah 4 sama dengan 20. Hurufnya adalah
T. Benar ya teman-teman. Lanjut lagi 01000001. Nah, huruf pertama adalah huruf A. Benar ya teman-teman. Lalu kode terakhir 01001110. Nah, hurufnya adalah huruf N. Benar ya teman-teman. Jadi option yang benar adalah option D. Mudah bukan? Tidak sesulit yang dibayangkan kan? Yuk teman-teman, kita bahas soal selanjutnya, yaitu soal nomor 22. Peralatan utama pendukung komputasi awan adalah A. Penyimpanan data dengan kapasitas besar, B. RAM komputer dengan byte yang besar, C. Spesifikasi komputer yang tinggi, D. Jaringan internet yang memadai, E. Teknologi terkini layar sentuh. Komputasi awan merupakan metode penggunaan komputer yang memanfaatkan jaringan internet. Syarat utama dari penggunaan teknologi ini adalah ketersediaan internet untuk menghubungkan antar komputer atau komputer dengan pusat data. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, Ridwan ingin menyimpan data laboratorium sehingga ia dengan mudah dapat membuka data tersebut dimanapun ia berada. Untuk keperluan tersebut, Ridwan disarankan menyimpan data di A. microSD, B. flash disk, C. cold storage, D. hard disk laptop, E. hard disk eksternal. Cold storage merupakan pengembangan teknologi penyimpanan berbasis internet. Dengan teknologi ini, proses penyimpanan data dapat bersifat praktis karena dapat diakses di mana saja ketika ada jaringan internet. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 24, kemampuan ponsel untuk melakukan multitasking saat memengaruhi A. biaya pulsa, B. layar sentuh, C. harga ponsel, D. baterai ponsel, E. usia dari ponsel. Multitasking adalah kemampuan ponsel melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan. Multitasking sangat dipengaruhi baterai karena menyerap energi yang cukup besar. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal terakhir yaitu soal 25, lompatan dalam teknologi ponsel yang melibatkan proses penggunaan data internet terjadi pada. Lompatan teknologi terbesar terjadi dari generasi 2 ke generasi 3. Teknologi 3G telah menjadikan internet dapat dimanfaatkan untuk transfer data secara optimal. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Nah, kesimpulan kita mempelajari teknologi digital yaitu teknologi digital memberi banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempermudah pekerjaan, mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi bisnis, mempermudah komunikasi, meningkatkan pendidikan, dan menciptakan peluang kerja baru. Setelah mempelajari dan membahas soal, ternyata fisika itu mudah ya teman-teman, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.